Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya, ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku Bung. Jangan, enggak, Prof nanya saya terpilih bebas Betul korupsi dah. atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for Jangan sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Sekarang Demokrasi Anda for menghina sale. Bentar, kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, Oke. beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Kasih. secara baik. Silakan. Wah, supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, bahwa ada buku namanya tapi jangan Sebentar. Dengar dulu. Jangan digeneralisir. Ya. Oke. Demokrasi for sale, ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Oke. Ya. Kita kembali setelah pariwara. Kita akan Tetap di Mata Najwa. Kami kembali setelah pariwara. Iya kan, NU menang di Jawa Timur. Jadi Masyumi itu adalah partai yang nasional. Nah, mundur Bung Hatta dari wakil presiden juga karena sudah ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno. Iya kan? Nah, di Sumatera Barat, PNI hanya dapat 1%. Dan itu mungkin partai nomor belasan, karena waktu itu 130 partai peserta pemilu 55 itu. Nomor 1 itu Masyumi, ya 49%, nomor 2 Perti, 28%. Nomor 3 itu PKI di Sumatera Barat, 7%. Memang 7%, tapi dari nomor 3, Masyumi bisa mengantarkan satu wakil, ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini. Namanya Bakhtarudin. Dalam satu keluarga di Minangkabau itu, bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Masyumi, Atria Dahlan ini, mamanya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu 55. Jadi banyak orang Minang untuk pada Soekarno. Tapi kenapa tahun 50-an tiba-tiba orang Minang itu melawan Soekarno? Bukan melawan Soekarno sebenarnya, mengoreksi Soekarno yang memasukkan komunis ke dalam pemerintahan. Itu dianggap menyimpang dari Pancasila gitu. Karena kakek saya bukan bernama Bakhtarudin. Memang ada tokoh PKI di kampung saya, namanya Pak Bakhtarudin. Kakek saya itu namanya Pak Haji Abdul Wahab dari pihak ibu. Dia pedagang tekstil di Tanah Abang. Kami masuk Jakarta itu tahun 50. Kemudian juga dari pihak ayah namanya Pak Dahlan, kakek saya. Jadi Dahlan bin Ali. Nah, kemudian kakek saya itu juga pedagang yang dari pihak ayah. Nah, istrinya itu namanya Ibu Dahniar Yahya. Nenek saya yang dari pihak ayah itu Ibu Dahniar, itu namanya Ibu Nian. Dia itu guru ngaji terkenal di Maninjau. Mungkin kalau orang Maninjau, khususnya orang Kukuban, ya 3 generasi pasti kenal sama nenek saya, karena memang kalau bicara